M Channel. Hai, teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Salam kenal dengan channel Duduk Manis. Saya harap kalian terhibur dan semoga kehadiran channel ini dapat diterima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Film yang akan saya ceritakan ini berjudul The Room, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berkisah tentang dua pasangan yang menemukan sebuah ruangan ajaib di rumah baru mereka. Ruangan itu sangat unik sekali. Apapun yang mereka minta pasti akan dikabulkan, baik itu berupa benda mati ataupun makhluk hidup sekalipun. Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Kita langsung saja masuk ke dalam alur cerita. Di awal film, kita akan diperkenalkan kepada kedua tokoh utama dalam film ini. Mereka adalah sepasang suami istri bernama Matt dan Kate, yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Matt adalah seniman, sedangkan Kate adalah seorang penulis. Karena baru saja pindah, mereka pun membereskan barang-barang yang ada di rumah itu. Mereka adalah pasangan yang harmonis, canda dan gurau mereka lakukan ketika membereskan rumah baru mereka. Ketika membereskan rumah itu, tiba-tiba Matt menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang terkunci. Dia lalu membuka ruangan tersebut dengan kunci yang telah dia temukan, lalu bersama istrinya Matt pun mencari tahu ada apa di dalam ruangan tersebut. Ketika Kate akan melangkah masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba lampu di sekitar rumah mengalami lonjakan tegangan dan menjadi berkedip. Matt yang merasa ada kerusakan pada listrik di rumah itu, dia lalu memanggil teknisi listrik untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dan ketika teknisi telah sampai, mereka pun lalu memeriksa kondisi listrik di rumah itu. Mereka terkejut ketika menemukan sebuah rangkaian listrik yang sangat tidak biasa. Generator di rumah itu terlihat seperti sebuah mesin yang tersusun dari komponen-komponen rumit dan terlihat sudah sangat tua. Karena teknisi tersebut tidak sanggup untuk memperbaiki kerusakan pada listrik di rumah itu, dia pun pamit kepada Matt untuk pulang saja. Dan ketika teknisi itu akan pamit, dia pun memberitahu Matt tentang suatu kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Rumah barunya ini, dulunya adalah milik pasangan suami istri, dan pasangan itu mati karena dibunuh oleh anak mereka sendiri. Matt yang mendengar hal itu menjadi penasaran. Dia lalu mencari informasi lebih detail mengenai kejadian yang pernah terjadi di rumah barunya ini. Melalui internet Matt menemukan semua yang dia cari. Ternyata, di rumah barunya ini, pernah terjadi sebuah insiden yang sangat tragis. Sepasang suami istri yang dibunuh oleh anak mereka sendiri. Dan pembunuh itu bernama John Doe. Karena dianggap memiliki gangguan mental, John Doe pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Lalu di malam hari, Matt yang sedang bersantai minum, dia lalu melukis wajah dari pembunuh itu. Entah mengapa, Matt tiba-tiba saja terinspirasi untuk membuat sketsa wajah dari pembunuh itu. Kemudian Matt pun menenangkan pikirannya, dan pergi ke ruangan misterius yang sebelumnya dia temukan di rumah barunya ini. Ketika minumannya telah habis, Matt yang tengah mabuk lalu meminta sebotol minuman lagi. Tiba-tiba, lampu pun menjadi redup, dan ketika lampu kembali menyala, Matt pun dikejutkan karena muncul sebotol minuman yang sebelumnya dia minta. Keesokan harinya, Kate yang baru bangun dari tidurnya, mendatangi Matt ke ruangan misterius itu. Kate pun sangat terkejut, karena tiba-tiba di dalam ruangan misterius itu, terdapat barang yang sebelumnya tidak ada di rumah barunya ini. Seperti lukisan langkah dan berbagai benda-benda antik lainnya. Ternyata semua barang itu adalah permintaan Matt yang dia ucapkan di dalam ruangan ajaib itu. Matt lalu menyuruh Kate untuk meminta keinginannya. Kate yang sedikit ragu. Awalnya dia meminta sejumlah uang saja, dan tak lama kemudian, tiba-tiba, lampu pun berkedip, dan setelah itu, Matt pun memperlihatkan kepada Kate sejumlah uang yang diminta Kate sebelumnya, karena penasaran. Kate lalu meminta uang dengan nilai yang sangat banyak, dan ketika lampu berkedip tiba-tiba, permintaan Kate pun terkabul. Uang yang dia minta, muncul di hadapannya, karena sangat heran. Kate pun menjadi sangat takut dengan ruangan misterius itu. Matt lalu meyakinkan dan memberitahu Kate, kalau mereka harus menikmatinya. Karena ruangan ajaib ini bisa memberikan apapun yang diminta. Mereka pun bersenang-senang dengan ruangan itu. Mereka meminta uang dengan nilai yang sangat banyak, pakaian mewah, perhiasan mahal, dan barang-barang mahal lainnya. Dan hari demi hari pun berlalu.
Matt dan Cat pun menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang dengan ruangan ajaib ini. Mereka berpesta dan melakukan hal-hal gila yang tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Pokoknya, di titik ini mereka sangat menikmati hidup mereka dan itu berkat ruangan ajaib tersebut. Hingga pada suatu hari, semua hal itu membuat Cat lantas menjadi jenuh. Karena semua keinginannya telah tercapai dan tidak ada lagi sesuatu yang dia inginkan di dunia ini. Sebagai seorang suami yang baik, Matt pun menghibur istrinya itu. Matt berencana untuk memiliki anak bersama Cat untuk mengisi kekosongan mereka. Namun, Cat sangat takut, karena setiap kali mereka berusaha untuk memiliki anak, Cat selalu mengalami keguguran. Dan sudah kedua kalinya dia mengalami keguguran. Cat yang sangat trauma, menjadi sangat marah kepada Matt atas permintaannya itu. Matt yang galau, dia pun keluar sejenak untuk menenangkan pikirannya. Ketika Matt kembali ke rumah, dia sangat terkejut karena melihat Cat sedang bersama seorang bayi. Ternyata, Cat telah meminta bayi laki-laki dari dalam ruangan ajaib itu. Dia memilih jalan pintas untuk memiliki anak. Namun di sini, Matt tidak setuju Cat menempuh jalan itu, dan apa yang dilakukan Cat adalah sebuah kesalahan. Karena Matt tidak setuju dengan jalan pintas yang dilakukan Cat, mereka lalu ke ruangan ajaib itu dan berencana untuk menghilangkan bayi tersebut. Matt menyuruh Cat untuk meminta agar bayi itu segera menghilang. Namun, Cat tidak tega untuk melakukannya, karena Matt tidak tega dengan istrinya itu. Dia pun keluar dan membiarkan istrinya bersama bayi tersebut. Karena sangat penasaran, Matt lalu mencari tahu tentang ruangan ajaib itu. Matt pun pergi dengan sejumlah uang yang didapat dari ruangan ajaib. Dia berencana akan bertemu John Doe, pria yang telah membunuh kedua orang tuanya di dalam rumah ini. Sesampainya di rumah sakit jiwa, Matt pun akhirnya berbicara dengan John Doe. Ternyata, John Doe sangat mengetahui tentang ruangan itu. Bahkan, fakta sesungguhnya dari ruangan itu, namun di sini John Doe belum memberikan rahasia tentang ruangan ajaib itu kepada Matt. John Doe hanya memberi Matt sebuah saran. Dia menyuruh Matt untuk segera pergi dari rumah itu sebelum terlambat. Matt yang tidak puas dengan jawaban John Doe, dia pun pergi dari sana. Dan di dalam perjalanannya pulang ke rumah, ketika Matt akan membayar BBM dengan uang yang berasal dari ruangan ajaib, dia pun terkejut karena uang tersebut telah berubah menjadi debu. Matt menjadi curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan ruangan ajaib itu. Dia lalu menguji beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah tersebut, seperti uang dan lukisan, dan ternyata semua barang yang berasal dari ruangan itu akan menjadi debu akibat termakan usia. Ternyata semua barang yang berasal dari ruangan ajaib itu, jika dikeluarkan dari dalam rumah, barang itu akan mengalami proses penuaan yang sangat cepat, dan pada akhirnya hancur menjadi debu. Hal itu berlaku untuk semua benda, baik itu benda mati maupun benda hidup sekalipun. Cerita berlanjut ketika Cat akan membawa bayi itu keluar rumah. Matt pun mencoba untuk memperingatinya, namun Cat tetap ngotot untuk membawa bayi itu keluar rumah. Setelah Cat dan bayi itu keluar dari rumah, tiba-tiba bayi itu pun mengalami penambahan usia yang sangat cepat. Matt yang tidak tega mendengar istrinya histeris, dia pun segera membawa anak itu ke dalam rumah. Kini bayi itu pun telah berubah menjadi anak berusia sekitar 7 tahun, akibat termakan usia. Seperti yang telah saya bilang tadi, semua hal yang berasal dari ruangan ajaib itu, jika keluar dari rumah akan termakan usia dengan begitu cepat. Jika dibiarkan akan semakin tua lalu hancur menjadi debu. Mereka pun harus mengurus anak itu, dan anak itu diberi nama oleh Cat dengan sebutan Sen. Setiap harinya Cat mencoba untuk mengajari Sen, hingga kedekatan Cat dengan anak itu semakin erat. Namun Matt yang tidak menginginkan keberadaan anak itu, dia tidak memperdulikannya. Dan setiap kali Sen ingin keluar rumah, Cat akan selalu melarangnya dengan berbagai alasan. Sen, yang kini telah berusia 7 tahun, merasa sangat jenuh, karena hari-harinya hanya ia habiskan di dalam rumah, dan penasaran dengan kehidupan di luar rumah itu. Hari berganti hari, Sen pun menjadi sangat dekat dengan Cat. Karena hari-harinya hanya ia habiskan di dalam rumah, Sen pun menjadi tahu semua isi di rumah itu. Hingga pada suatu hari, Sen masuk ke dalam ruangan ajaib secara diam-diam. Dia tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan. Lalu tiba-tiba Matt dan Cat pun membuka ruangan itu, dan melihat Sen yang telah ada di sana.
Mereka sangat kaget, karena Sen membuat ruangan itu seperti berada di luar rumah. Dan imajinasinya sangat luar biasa. Karena Matt takut hal-hal aneh terjadi, dia pun mengeluarkan Sen dari sana. Tak lama setelah itu, telepon berdering. Sen lalu menjawab telepon tersebut, dan ternyata yang menelepon adalah John Doe. Matt pun segera mengambil telepon itu dari Sen. Dan di sini, John Doe memberitahukan kepada Matt fakta yang sebenarnya mengenai ruangan ajaib itu. Jadi, sebelum kedua orang tuanya tewas di rumah itu, kedua orang tuanya itu adalah pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Kedua orang tuanya lalu meminta anak dari dalam ruangan ajaib itu, dan anak tersebut adalah John Doe. Ternyata John Doe adalah anak yang juga berasal dari sebuah permintaan dari ruangan ajaib tersebut, sama halnya dengan Sen. Matt pun bertanya kepada John Doe, mengapa dia bisa bertahan dan tidak menjadi debu. Ketika meninggalkan rumah ini, John Doe pun lalu memberitahu Matt rahasianya. Jika barang yang berasal dari ruangan itu ingin bertahan dan menjadi bagian dari dunia ini, maka orang yang meminta barang itu harus mati terlebih dahulu. Itulah alasan mengapa kedua orang tua John Doe mati di rumah tersebut. Ternyata, kedua orang tuanya ingin agar John Doe tetap hidup dan bebas seperti manusia normal pada umumnya. John Doe adalah hasil dari permintaan ayahnya, dan jika ayah John Doe ingin agar ia bisa hidup bebas dan menjadi bagian dari dunia ini, maka ayahnya harus mati, dan ayahnya pun rela mati agar John Doe bisa tetap hidup secara bebas. Begitu juga dengan ibunya. Setelah tragedi pembunuhan tersebut, akhirnya John Doe pun bisa hidup bebas dan bisa keluar rumah tanpa takut termakan usia dengan cepat. Hidupnya menjadi seperti manusia normal pada umumnya. Dan tak lama setelah insiden itu, dia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Karena disangka telah menjadi seorang yang psikopat, karena telah membunuh kedua orang tuanya sendiri. Begitu juga dengan Sen. Jika mereka ingin Sen menjadi bagian dari dunia ini, maka Cat harus mati. Cat, yang juga mendengar obrolan mereka di telepon, dia pun menjadi sangat frustasi. Dia lalu keluar dari rumah itu dan mencoba untuk bunuh diri, agar Sen yang sangat dicintainya bisa hidup secara bebas. Saat akan melakukan niatnya itu, tiba-tiba Cat menjadi ragu. Dia pun membatalkan niatnya itu, dan Cat pun kembali pulang. Matt yang khawatir dengan Cat, dia lalu memeluk istrinya itu. Di sisi lain Sen yang telah begitu dekat dengan Cat, mulai merasa cemburu dengan hubungan pasangan suami istri itu, dan merasakan sesuatu atas apa yang dia lihat. Dia menjadi terobsesi kepada Cat, sehingga Sen ingin cepat menjadi dewasa. Di sini, Sen telah mengetahui jika dia adalah anak yang berasal dari sebuah permintaan di dalam ruangan ajaib, dan juga telah mengetahui fakta mengenai ruangan itu, karena Sen ingin menjadi dewasa dan merasakan apa yang dilihatnya. Dia pun pergi keluar dari rumah itu. Dan, pada suatu pagi, Matt dan Cat menemui Sen yang telah menjadi dewasa. Sen yang selama ini merasa sangat cemburu kepada Matt. Dia pun mencoba untuk membunuh Matt, menggunakan pistol yang telah dia siapkan. Tapi, saat itu perlahan Sen pun dibujuk oleh Cat, dan pada saat melihat ada kesempatan, Matt pun mencoba mengambil pistol yang ada di tangan Sen. Karena tidak sengaja menjatuhkan Cat pun harus pingsan karena kepalanya terbentur. Pergelutan pun terjadi antara Matt dan Sen. Setelah itu Cat pun terbangun dari pingsannya. Matt yang berada bersama Cat mengatakan kalau dia telah membunuh Sen ketika memperebutkan pistol tersebut. Sejenak Cat pun menjadi sedih, dan perlahan merelakan anaknya itu. Ketika mereka sedang makan bersama, Cat melihat ada yang aneh pada Matt, dan akhirnya Cat menyadari kalau Sen telah menyamar menjadi Matt. Ternyata mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib itu. Dan rumah ini adalah hasil imajinasi yang dibuat oleh Sen. Sen yang telah dewasa dan sedang menyamar sebagai Matt pun mencoba merayu Cat. Kit lalu menolak rayuannya karena telah mengetahui jika Matt yang saat ini adalah Sen yang sedang menyamar. Di sisi lain, Matt asli yang terbangun dari pingsannya menyadari kalau istrinya telah dibawa oleh Sen ke dalam ruangan ajaib. Karena ruangan itu telah dikunci oleh Sen, Matt pun mencoba menerobos ruangan itu dengan menghancurkan dindingnya. Setelah Matt berhasil sampai di dalam ruangan,
Ternyata, Sen telah membuat ruangan ini menjadi sangat mirip seperti suasana di luar. Dan ketika Matt asli bertemu dengan istrinya, Cat pun menjadi sangat bingung, karena ada dua Matt di sana, yang satu adalah Matt yang asli, dan yang satu adalah Sen yang sedang menyamar. Cat yang telah mengetahui mana Matt yang palsu, dia lalu mendorong Sen sampai jatuh. Dan Sen pun merubah penampilannya seperti wujud aslinya. Ketika Matt dan Cat akan keluar dari rumah tersebut, ternyata Sen telah membuat ruangan itu mirip seperti labirin, hingga mereka berdua terjebak tidak bisa keluar dari sana. Dan karena mereka sedang berada di dalam ruangan ajaib, di sini mereka pun beradu imajinasi. Matt dan Cat akhirnya berhasil mengelabui Sen dengan membuat replika dari diri mereka sendiri. Agar Sen menjadi bingung, dengan hal itu mereka pun berhasil membuat Sen keluar dari ruangan ajaib itu. Ketika Sen akan menyerang Matt, di sini Matt berhasil membawa Sen keluar ke dunia nyata, dan karena Sen adalah bagian dari ruangan ajaib, dia tidak akan bisa bertahan jika keluar dari rumah itu, sehingga membuat Sen termakan oleh waktu. Dia pun menjadi tua dengan sangat cepat, hingga akhirnya Sen pun hancur menjadi debu. Satu bulan setelah kejadian itu, Cat dan Matt pun pergi keluar meninggalkan rumah itu, dan mereka beristirahat di sebuah motel. Ketika Matt telah kembali dan membawakan kopi untuk mereka berdua, terlihat Cat yang sedang menatap sebuah alat tes kehamilan. Dan hasilnya positif, dan dari ekspresinya kita bisa berasumsi kalau Cat sedang kebingungan, karena setelah dia melihat alat tes tersebut, tak lama kemudian lampu di dalam ruangan itu pun berkedip, yang menandakan bahwa dia mungkin saja masih berada di dalam ruangan ajaib. Bisa jadi, apa yang terjadi sebelumnya adalah hasil rekayasa Sen. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita dari film The Room yang rilis pada tahun 2019. Jika film ini memiliki sequel pasti akan sangat seru. Karena asal-usul dari ruangan ajaib itu masih belum diketahui secara pasti. Ide cerita di film ini sangat-sangat keren. Dan jika kalian punya pendapat lain mengenai ending film ini, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton. DM Channel pamit. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.